Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang Q&A tentang American Choco Cake. Kalau butter dilelehkan sampai kondisi seperti apa ya Chef? Karena saya sudah coba beberapa kali membuat cake dengan sistem butter dilelehkan dan menggunakan SP, namun hasilnya cake-nya selalu bantat dan ada endapan keras di bawah permukaan cake-nya. Oke teman-teman, kalau kue bantat itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan butter yang dilelehkan atau butter yang dikocok, atau percampurannya itu dipancing atau tidak sama sekali. Itu nggak ada hubungannya teman-teman ya. Yang menjadi peran terpentingnya 99% itu ada di pengocokannya. Jika teman-teman sudah memakai SP, tapi SP-nya kurang sebenarnya harus yang khusus pemula ya. Itu makanya aku saranin Quick 75. Ya, Quick 75 teman-teman pemula nggak usah repot carinya di TBK. Kalau misalnya terpencil ya, teman-teman pesan online aja di Tokopedia aku ada Chef Agung, teman-teman cari Quick 75. Itu cocok banget teman-teman untuk pemula ya. Dan coba teman-teman karena masih pemula pakai gula pasir aja. Yang penting mengembang dulu, senang dulu, bahagia dulu. Kalau udah jadi baru pakai gula halus, oke? Chef kalau mau buat buttercreamnya vanilla, apa ada penambahan gula? Nggak usah. Tidak usah. Jadi teman-teman tinggal hilangkan aja itu ganas coklatnya ya, hilangkan dah jadi vanilla. Whipping cream bubukan itu bisa dijadikan buttercream nggak Chef? Nggak bisa teman-teman. Beda. Kalau misalnya buttercream kan itu ibaratnya tahan ya suhu ruang yang panas tanpa AC, ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau whipping cream bubuk yang teman-teman kocok dengan susu cair yang dingin, air dingin, itu nggak bisa ya. Jadi beda. Dan teman-teman juga harus bedakan whipping cream itu, mau yang cair yang dikocok atau yang bubuk itu, nggak tahan sama sekali dengan yang namanya panas. Biasanya kalau yang base-nya seperti itu, ya kayak kue-kue Korea, Jepang biasa kan pakai whipping cream kocok ya. Itu biasanya itu ditaruhnya di kulkas, itu bisa disajikan, itu bisa ya. Tapi kalau misalnya mau di luaran eh, teman-teman kirim segala macam itu nggak bisa sama sekali. Kalau misalnya itu pakai kurir. Tapi kalau misalnya orang datang sendiri itu bisa. Udah. Chef kalau mau buat dolo yang dulu berarti resepnya langsung dibagi dua. Ya, langsung dibagi dua aja. Jadi kalau misalnya ada koma-koma A, itu teman-teman timbangnya itu pakai yang timbangan digital yang sampai desimalnya 0, Chef kalau cake-nya bisa ditambah simple sirup tidak? Bisa aja, bisa pakai simple sirup. Biasa kalau simple sirup itu kan kalau bisa jangan terlalu manis ya. Airnya 100, gulanya 10 aja. Cukup segitu, jangan terlalu manis. Teman-teman tinggal ciprat-cipratin aja. Teman-teman langsung tapi sebelum disusun teman-teman diemin dulu 4 sampai 5 jam lah biar dia menyerap ya. Kalau takutnya nanti kalau di atasnya itu biasanya kalau udah nempel sama buttercream biasanya itu nanti buttercreamnya suka lengser-lengser gitu ya. Lanjut. Ini kayaknya sudah ada yang praktek nih. Coba ya kita lihat dulu. Oh belum. Halo Chef, terima kasih ilmunya. Maaf saya mau tanya, misalkan butter di cake atau di buttercream, butternya saya ganti dengan korman, apakah bisa Chef? Kalau korman itu masih bisa ya. Dan misalkan mau buttercreamnya white yang diaplikasikan ke cake, dan misalkan mau buttercream white diaplikasikan ke cake, berarti tanpa dikasih bubuk kakao dan pasta coklat ya Chef? Iya betul. Chef, tanya untuk jual kira-kira berapa harganya, ada perhitungan HPP-nya nggak? Kalau misalnya hitung-hitungan teman-teman langsung hitung sendiri aja. Kenapa? Karena harga bahan di Jakarta, di Bandung, apalagi luar pulau kayak Sumatera, Bali, terus ya pokoknya di luar pulau itu beda. Mendingan ambil hitung sendiri aja. Karena kalau misalnya beda 10-20 ribu itu bahannya itu lumayan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu, biasa aku jual per slice itu kan ada 8. Satu slice-nya itu 70.000 itu udah cukup ya. Habis itu tinggal 8 kali 70, nah itu harga satu wallnya.
Butter Wisman bisa diganti merek yang cocok sama cake-nya supaya kue tetap lembut dan tidak mengurangi kualitas kue. Kalau Wisman itu cocoknya kalau misalnya mau diturunin harganya tapi dia masih oke-oke aja. Biasanya kalau misalnya baker itu atau tukang kue, biasanya pasti langsung larinya ke Gentong Mas. Biasanya seperti itu, larinya langsung ke Gentong Mas. Atau Golden Churn ya. Kalau pakai oven tangkring yang ada termometernya pakai api kecil atau sedang. Kalau oven tangkring kayak oven aku itu yang apinya yang langsung dari gas, itu biasanya apinya kecil aja teman-teman. Kalau misalnya besar itu atau sedang itu gosong. Adonan ini bisa dikukus nggak chef? Belum pernah coba. Chef kalau panggang dengan oven gas di suhu berapa dan waktunya berapa lama? Kurang lebih sama seperti yang ada di resep. Tapi butuh penyesuaian. Yang namanya penyesuaian itu kalau misalnya di suhu 180 ternyata dia cepat gosong di 15 menit atau 10 menit, berarti untuk nextnya itu diturunin 20 atau 30 derajat. Seperti itu aja. Untuk buttercream setelah dimasukkan bahan B dan C, kocok rata dengan kecepatan tinggi atau sedang. Sedang aja cukup. Berapa lama kira-kira waktunya sampai tercampur rata aja cukup. Chef, saya mau tanya, kalau loyang baru adakah trik khusus yang dilakukan agar hasil cake menjadi tidak berpinggang ataupun cake-nya tidak sama besar bagian di bawah. Oh, oke. Kalau loyang itu pengaruhnya itu di cake yang begini ya. Jadi atas itu suka lebih besar, bawah lebih kecil. Habis itu mengkerut, itu pengaruhnya cuma 5% aja di cake. Yang paling besar itu adalah di oven. Selanjutnya di pengocokan, lalu kedua jadi loyang tadi. Jadi pengaruhnya sangat kecil banget teman-teman. Jadi ovennya itu benar-benar suhunya itu harus pas banget. Kalau misalnya mengkerut seperti ini ya, di atasnya atau berpinggang, itu apinya kebesaran. Penyebabnya ya apinya kebesaran itu jadi ada ya lapisan yang di bawah kulit itu ada yang tidak matang ya. Contohnya seperti apa chef? Oke, contohnya seperti ini. Teman-teman bikin bolu gulung, itu pasti kalau misalnya matangnya nggak rata, itu pasti suka ada yang menempel di baking paper atau kertas segala macam seperti itu teman-teman. Jadi solusinya bagaimana? Ya bisa dia kecilin apinya. Jadi patokannya itu nggak harus 180 di resep, 180 di oven. Jadi nanti patokannya untuk selanjutnya itu teman-teman bisa pakai untuk resep selanjutnya. Contoh 180 misalnya di resep teman-teman pakai 160 ya misalnya penyesuaian di oven ya berarti itu kan beda 20. Nanti kalau misalnya pakai sifon misalnya jadi 160 jadi 140 seperti itu. Oke. Lanjut. Wis, mantep. Enak banget loh, Chef. Makasih ya, Chef, ilmunya. Wih, memang enak banget, teman-teman. Ini beda dari yang lain, ya. Teman-teman harus coba. Nih, ini bukan saya ngomong. Maaf. Lagi update. Nih. Keren ya. Chef, untuk adonan cake-nya, apa adonan B yang dicairkan dengan dicampur adonan C, apa ditunggu sudah dingin-dingin atau panas-panas atau hangat-hangat pada waktu percampuran? Teman-teman, coba dengerin lagi audio di videonya. Itu teman-teman saya udah jelasin hangat-hangat kuku. Dan dengan pertanyaan yang sama chef untuk buttercreamnya, apa bahan B dicampur dengan bahan A atau tunggu dingin suhu yang sudah dingin atau masih hangat-hangat? Kalau untuk buttercream ya itu dia harus dingin suhu ruang. Tapi kalau misalnya teman-teman panas tunggu dikit dulu, bentar ya. Chef, berarti Indonesian buttercream dengan American buttercream beda jauh ya untuk dekorasi kue masih koko Indonesian buttercream. Ya betul sekali. Jadi kita nggak bisa samain kita jeplak American bisa kita hias bisa, tapi tahan nggak suhunya untuk di Indonesia yang super panas kayak sekarang ini ya. Jangankan buttercream teman-teman, itu aja kita bisa buat telur goreng itu dari suhu panasnya matahari aja. Dan aspal juga itu pada meleleh kan kalau misalnya teman-teman dengar berita seperti itu teman-teman.
Chef, untuk buttercream, kalau buttercreamnya jadi mulai lembek karena panas saat dekor, dapur saya panas atau gerah, oke. Apa buttercreamnya boleh simpan dulu di kulkas? Boleh, sebentar setelah dingin nggak lembek baru kita ya tapi kalau misalnya udah dingin itu diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk dulu supaya apa? Supaya nanti pada saat yang ada, biasa kan kalau di luar atau di pinggirnya itu suka ada yang beku, teman-teman aduk lagi. Bisa atau nggak dikocok lagi pakai hand mixer, boleh. Chef, kenapa bagian bawah cake ada lapisan tipis dan keras? Itu namanya bantet. Chef, kueku kok setelah di buttercream Chef, kueku kok setelah dikasih buttercream lari-lari ya? Loh, kok lari-lari? Diapain teman-teman? Makanya kalau teman-teman pada saat bikin kue, itu jangan sambil marah-marah. Ya, nggak boleh. Itu nanti kuenya bakalan lari. Makanya nggak boleh. Oke, kalau teman-teman aku udah tahu sih, cuma bercanda doang. Jadi kalau misalnya lari-lari seperti itu tandanya suhu ruangan teman-teman itu terlalu panas, ya. Jadi kalau pada saat pengolesan mungkin pada saat ke-1 taruh di kulkas dulu biar set, habis itu oles lagi karena ini kan menggunakan full butter ya. Pas itu dia akan cepat meleleh. Chef, kalau dijadikan cupcake suhu dan waktu sama atau beda? Kalau suhu sama, paling waktu dia cuma 20 menitan ya. Karena kan dia lebih kecil. Lanjut. Tidak. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikut kursus online ini. Sampai jumpa di video Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.